Halo, perkenalkan nama saya Putri Aditya Sormen dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan administrasi dengan ilmu lainnya. Disimak ya videonya, semoga bermanfaat. Yang pertama, administrasi dengan ilmu politik. Ahli-ahli ilmu politik memberikan sumbangan dalam pengalokasian kekuasaan dan wewenang. Pandangan mereka yang paling diperhatikan adalah tentang bagaimana seseorang memanipulasi kekuasaan atau yang disebut dengan to manipulate power untuk kepentingan diri sendiri. Semakin banyak kita belajar tentang politik kekuasaan dan konflik merupakan realitas dalam aktivasi organisasi. Hubungan antara keduanya sangat erat sekali, bahkan sangat sulit dibedakan sebab kebanyakan apa yang dilakukan administrasi negara dimulai dengan konsep-konsep ilmu politik. Ilmu politik memberikan sumbangan objektif dari sisi teori dan prakteknya. Salah satunya bagaimana pengalokasian wewenang politik dan penyusunan konflik. Hal inilah yang memberikan sumbangan pemahaman teori dalam ilmu administrasi. Untuk menelaah lebih dalam realitas sebuah organisasi dalam sisi praktiknya, bisa kita lihat pada bagaimana suatu birokratik dan metode-metode yang diberlakukan pada suatu administrasi dalam suatu pemerintahan. Dari kedua hal tersebut, ilmu administrasi bisa kita artikan bahwa ilmu administrasi memiliki esensial dengan ilmu hukum. Yang kedua adalah administrasi dengan ilmu ekonomi. Antara ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat, saling melengkapi, dan bahkan kadang-kadang sering overlapping atau tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Dilihat dari prinsip ekonomi dengan prinsip administrasi, maka keduanya adalah sama, yang ini masalah efisiensi. Efisiensi dapat dicapai dengan cooperation atau kerjasama, dan competition atau kompetisi. Dalam ilmu ekonomi dikemukakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berkompetisi dan membutuhkan kerjasama. Administrasi negara berfungsi melakukan penataan atau pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas atau pemerintahan agar terwujud efisiensi dalam tata kelola perekonomian, sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi negara oleh pemerintahan negara tersebut. Contoh hubungan administrasi dengan ilmu ekonomi adalah terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara. Di Indonesia disebut dengan APBN. Administrasi negara berperan sebagai pengambil kebijakan dalam rancangan dan persetujuan APBN. Begitu pula sebaliknya, ilmu ekonomi menentukan para alat administrasi negara dalam menentukan APBN, karena APBN harus dibuat berdasarkan keadaan ekonomi negara dan kebutuhan-kebutuhan negara, mulai dari skala prioritas terkecil hingga skala prioritas yang terbesar. Yang ketiga adalah ilmu administrasi dengan ilmu hukum. Ilmu hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat, kelangsungan hidup yang teratur, serta perkembangan yang dinamis. Dari administrasi hanya dapat dijamin apabila taat pada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis yang berlaku. Salah satu cabang ilmu hukum yang mempererat hubungan antara administrasi dengan ilmu hukum adalah dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara. Yang keempat, administrasi dengan ilmu sejarah. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Sedangkan administrasi secara luas dan sempit adalah proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama dan atau suatu kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, pengetikan, dan lain-lain. Hubungan antara administrasi dengan sejarah begitu erat kaitannya, sebab administrasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan dalam administrasi dari zaman dahulu sampai sekarang, dan telah membuktikan bahwa perubahan itulah yang disebut sejarah perkembangan administrasi. Dan sesuai dengan pengertian sejarah sebagai suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu, sejarah merupakan berbagai sistem administrasi pada berbagai negara pada zaman lampau. Sedangkan administrasi publik yang ada dewasa ini akan menjadi sejarah bagi waktu-waktu mendatang. Yang kelima adalah administrasi dengan ilmu seni.
administrasi sebagai ilmu sains atau ilmu terapan karena kemanfaatannya dapat dirasakan apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil diterapkan untuk meningkatkan mutu berbagai kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Administrasi sebagai seni merupakan karya seorang yang dipraktekkannya dengan baik yang diperolehnya dari pengalaman tanpa sebelumnya mempelajari teori-teori administrasi. Contohnya, seseorang berhasil dan sukses melaksanakan tugasnya tanpa memperoleh pendidikan tentang teori-teori dan asas-asas yang berkenan dengan administrasi. Walaupun demikian, seseorang tersebut memperoleh kemahiran di dalam bidang administrasi berdasarkan pengalaman di dalam melaksanakan tugasnya. Dapat disimpulkan bahwa administrasi itu sebagai ilmu dan juga sebagai seni. Administrasi merupakan seni yang memerlukan bakat dan administrasi juga memerlukan ilmu yang memperlakukan pengetahuan atau pengalaman. Yang keenam adalah administrasi dengan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Tanggapan para ahli sosiologi terhadap ilmu administrasi negara adalah gejala-gejala yang timbul dalam pelayanan dari satu kelompok orang yang menyelenggarakan publik terhadap berbagai kelompok rakyat, banyak yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Dapat dilihat bahwa sejauh mana para administrator mampu dalam menggunakan teknik pendekatan rakyat. Sebaliknya juga perlu dilihat sejauh mana yang diperintahkan atau rakyat bersedia dipimpin, diurus, dan diatur dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat negara. Yang ketujuh, administrasi dengan ilmu informatika. Perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, tidak kecuali administrasi dan manajemen. Seorang administrator dan administratis yang baik adalah yang memiliki paling sedikit pengetahuan dasar tentang ilmu informatika atau penggunaan komputer. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu informatika adalah ilmu informatika menunjang administrasi karena dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan teknologi. Yang kedelapan, administrasi dengan ilmu eksak. Para ahli matematika memberikan kemudahan kepada ilmu administrasi untuk merealisasikan dalam menentukan keputusan. Salah satu contohnya adalah diciptakannya statistik untuk mengatur sebuah risiko dan ketidakpastian. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu eksak adalah ilmu eksak mendukung ilmu administrasi untuk merealisasikan dalam menentukan sebuah risiko dan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, administrasi dengan antropologi. Bagaimana kita berperilaku adalah suatu fungsi dalam kebudayaan kita, dan hal ini merupakan sumbangan para ahli antropologi untuk bidang administrasi. Seperti kita ketahui bersama, perbedaan-perbedaan kebudayaan ada di dalam bangsa. Juga antar bangsa ada perbedaan dalam penilaian sikap-sikap dan norma-norma. Dalam penerimaan perilaku, sistem penilaian yang bersifat individu yang merupakan prioritas terhadap apa yang penting akan mempengaruhi sikap kita dan juga perilaku kita dalam bekerja. Contohnya, masyarakat negara maju di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional. Di sisi lain, di masyarakat negara berkembang yang cenderung lebih mengutamakan budaya kekeluargaan. Budaya kekeluargaan juga akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Nah, itu tadi pembahasan tentang hubungan administrasi dengan ilmu lainnya. Sudah paham? Semoga paham ya. Sampai jumpa juga di video selanjutnya. Bye-bye!